Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Prasetyo Wajiwinata dengan NIM 2946046. Di sini saya akan membahas mengenai lembar data keselamatan asam sulfat dengan rumus kimia H2SO4. Ya, apa itu asam sulfat? Jadi, asam sulfat atau bisa disebut dengan H2SO4 merupakan asam mineral anorganik yang kukuh. Zat ini larut dalam cairan pada semua perbandingan. Asam sulfat mempunyai jumlah kegunaan dan merupakan salah satu produk utama industri kimia. Produksi dunia asam sulfat pada tahun 2001 merupakan 165 juta ton dengan harga perdagangan seharga 8 juta US dollar. Kegunaan utamanya termasuk pemrosesan biji mineral, sintesis kimia, pemrosesan cairan limbah, dan penghilangan minyak. Asam sulfat murni yang tidak diencerkan tidak dapat ditemukan secara alami di bumi karena sifatnya yang higroskopis. Walaupun demikian, asam sulfat merupakan komponen utama hujan asam yang terjadi karena oksidasi sulfur dioksida di atmosfer dengan keberadaan air dan oksidasi asam sulfit. Sulfur dioksida adalah produk sampingan utama dari pembakaran bahan bakar seperti batu bara dan minyak yang mengandung sulfur atau bisa disebut belerang. Asam sulfat terbentuk secara alami dengan oksidasi mineral sulfida. Misalnya, besi sulfida, air yang dihasilkan dari oksida ini sangat asam dan disebut sebagai air asam tambang. Air asam ini mampu melarutkan logam-logam yang ada dalam biji sulfida, yang akan menghasilkan uap berwarna cerah yang beracun. Oksidasi besi sulfida pirit oleh oksigen molekuler menghasilkan besi 2 atau Fe2+. Oke, selanjutnya identifikasi produk kimia dan perusahaan. Nama produk asam sulfat 95%, nomor produknya C2784, merek dagang formula H2SO4. Print Scientific in PO Box 209 Batavia 1L6510 845 1261. Chemtrade Emergency Phone Number 800 424 104 12. Identifikasi bahaya. Kenapa sesulfat ini berbahaya? Yang pertama, kelas bahayanya. Korosi atau iritasi kulit kategori pertama menyebabkan luka bakar yang parah dan kerusakan mata. Jangan menghirup kabut, uap, atau semprotan. Yang kedua, kelas bahaya. Toksitas akut inhalasi kategori 5 mungkin berbahaya jika dihirup. Yang ketiga, kelas bahayanya berbahaya bagi lingkungan air. Toksitas akut kategori 3 berbahaya bagi kehidupan air. Yang keempat, panas yang cukup besar dihasilkan saat diencerkan dengan air. Yang kelima, paparan industri terhadap uap dan kabut asam sulfat terdaftar sebagai karsinogen manusia yang diketahui oleh 1ARC. Yang selanjutnya pembahasan komposisi informasi tentang bahan. Nama komponennya asam sulfat. Nomor casnya 76449397321815. Formulanya H2SO4H2O. Rumus berat 98,08. Konsentrasi 32 sampai dengan 96%. Oke, kita lanjut ke cara pertolongan pertama. Pertolongan pertama yaitu panggil dokter. Yang kedua, kulit. Misalnya apabila terkena kulit,
Bila terjadi kontak, segera basuh kulit dengan air paling sedikit 15 menit sambil membersihkan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Bersihkan secara menyeluruh pakaian dan sepatu sebelum digunakan lagi. Yang kedua, jika terkena mata, basuh mata dengan air selama paling sedikit 15 menit. Buka tutup pelupuk mata beberapa kali. Cari pertolongan medis. Yang ketiga, pernapasan. Jika kita menghirup eh, asam sulfat, segera cari udara segar. Jika tidak bisa bernapas, berikan pernapasan buatan. Jika masih sulit bernapas, berikan oksigen. Yang keempat, jika tertelan, berikan beberapa gelas susu atau air. Akan terjadi beberapa kali muntah. Jangan memasukkan apapun ke dalam mulut orang yang tidak sadar. Yang selanjutnya, tata cara penanggulangan kebakaran. Yang pertama, tipe pemadam kebakaran. Semua jenis pemadam dapat digunakan untuk memadamkan api. Yang kedua, bahaya ledakan. Dekomposisi pada kondisi panas menghasilkan bahaya uap beracun. Bereaksi dengan air, melepaskan panas dan oksigen. Jadi, bila digunakan akan luber. Yang ketiga, prosedur terhadap api. Gunakan pakaian pelindung dan alat bantu pernapasan. Oke, di sini ada kode NFAPA-nya H. Oke, racunnya berkategori 3, FAP-nya berkategori 0, dan reaktifnya 2. Tata cara penanggulangan tumpahan, yaitu serap tumpahan dengan lap basah, kemudian letakkan dalam tempat sampah kimia, atau bisa juga dinetralkan dengan basa lemah. Jangan menghirup uap-uap setelah itu. Evakuasi dari daerah tersebut jika tidak ada ventilasi udara atau di dalam ruangan tertutup. Setelah itu ada penanganan dan penyimpanan. Yang pertama, simpan asam sulfat di tempat yang dingin, kering, dan mempunyai ventilasi yang baik, yaitu pada suhu 15 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Letakkan jauh di material yang tidak cocok. Jangan lupa mencuci tangan setelah memegangnya. Yang kedua, simpan di lemari asam khusus dan jauh dari sumber air apapun. Jika lemari asam tidak tersedia, simpan di Flint Subcube. Setelah itu ada kontrol paparan, perlindungan diri. Kenakan sarung tangan pelindung, pakaian pelindung, dan pelindung mata. Cuci tangan dengan seksama setelah memegangnya. Gunakan hanya di cup atau area yang berventilasi baik. Pedoman pemaparan PL1 mg per meter kubik. OSA TLV 0,2 mg per meter kubik. Fraksi toraks 1 DLH 15 mg per meter kubik. Kemudian ada sifat fisik dan kimia. Yang pertama, asam sulfat. Cairan tidak berwarna, padat, berminyak, bau belerang. Terus larut dengan air berrevolusi banyak panas. Yang kedua ada suhu penguraian. Dia dapat diuraikan hingga 340 derajat Celcius. Titik didihnya 290 derajat Celcius. Titik leburnya 10,4 derajat Celcius. pH-nya 1. Berat jenisnya 1,84. Kepadatan uapnya 3,38. Yang setelah itu ada stabilitas dan reaktivitas. Yang pertama, kondisi yang harus dihindari. Hindari sentuhan dengan material yang tidak cocok. Yang kedua, stabilitasnya stabil. Yang ketiga, material yang dihindari. Pengoksidasi, logam, bases, dan amines. Yang keempat, produk dekomposisi berbahaya, yaitu asap beracun, sulfur oksida. Yang kedua, bahaya polimerasi tidak akan terjadi. Yang ketiga, kondisi yang harus dihindari tidak diketahui. Informasi toksikologinya. Yang pertama, efek akut, korosif terhadap semua jaringan tubuh, iritasi saluran pernapasan berat. Yang kedua, efek kronis, yaitu kerusakan paru-paru, hidung dan tenggorokan, kanker, serta erosi gigi. Yang ketiga, organ target, mata, kulit, sistem pernapasan, dan gigi. Setelah itu ada oral tikus, 2140 mg. Jika terhirup tikus, 510 mg per mili kubik per 2 jam. Kulit kelinci
N.A. Terima kasih. Sekian dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.